Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang kisah pertobatan saya. Jadi bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan bagaimana karena anugerah Tuhan ya, saya pun boleh melayani Tuhan. Jadi 2016 ya, 2016 itu saya pertama kali dibaptis. Saya mengalami kasih mula-mula ya, tahun 2016 itu saya mengalami bagaimana mengenal Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi waktu itu kasih mula saya ya, saya itu membaca satu Alkitab itu dalam waktu 1 bulan. Jadi waktu itu memang kasih mula ya, jadi masih berapi-api haus akan Tuhan. Dan singkat cerita akhirnya ya, karena waktu itu ya memang saat itu memang sudah berjumpa dengan Roh Kudus, saudara. Tapi waktu itu memang tidak ada mentor, tidak ada mentori saya untuk yang tahu tentang Roh Kudus. Jadi ya, sekali lagi saya tidak menjelekkan gereja ataupun umat Tuhan atau hamba Tuhan manapun, saudara ya. Tapi waktu itu memang di tempat saya memang kurang ya untuk pengajar rohnya. Jadi waktu itu jadi bagaimana kedewasaan rohanimu, pertumbuhan rohanimu itu bagaimana, seberapa kau terlibat dalam pelayanan, jadi seberapa kau rajin beribadah, jadi seberapa engkau pokoknya jadi ya pertumbuhan rohani saya itu bergantung dari bagaimana hamba Tuhan ini dan gereja ini. Jadi akhirnya ya itu yang disebut roh agamawi, saudara. Makanya hati-hati ya. Jadi pertumbuhan rohani itu bukan berdasarkan itu semua, tapi bagaimana keitaman kita sama Tuhan, bagaimana kita berjalan pimpin Roh Kudus, dan bagaimana kita taat pada proses-proses Tuhan ya. Itu semua pendewasaan rohani. Nah jadi waktu itu, saudara, akhirnya saya kembali lagi kepada hidup saya yang lama. Jadi yang roh saya berapi-api itu akhirnya makin lama makin pudar. Jadi selama 4 tahun itu, 2016, saya itu kembali ke hidup yang lama. Jadi pengikutan saya sama Tuhan tuh ya hamba lagi seperti dulu-dulu. Jadi ya saya pelayanan, saya rajin pelayanan, sudah. Saya rajin pelayanan. Saya masih baca firman, saya rajin, sudah. Tapi ya tidak merasakan apa-apa. Ya karena ya saya melakukan itu hanya kedagingan, rutinitas, dan hanya karena tanggung jawab pada manusia, pelayanan saya segala macam. Dan akhirnya tahun 2020, yaitu awal saya mengenal Roh Kudus ya. Jadi memang waktu itu saya punya usaha, dan sempat ya usaha itu akhirnya kolaps, bangkrut, terus sampai mengalami hutang di usia muda yang saat itu sekitar ratusan juta lah. Nah jadi waktu itu ya saya sempat mengalami stres, sempat mengalami depresi. Mungkin ya orang lihat waktu itu mengenai saya itu biasa saja karena saya pendam sendiri. Nah, jadi waktu itu stresnya saya, saudara, saya itu ngomong sendiri. Jadi waktu itu saya ngomong sendiri, nyaut sendiri, dan saya mukul diri sendiri. Dan mukul itu bukan yang ini ya, tapi benar-benar nonjok. Karena saya kesel gitu kan, saya kesel, saya marah. Jadi ya waktu itu ya saya nggak tahu lari kemana gitu kan. Nah memang saya berdoa, saudara. Tapi doanya saya ini bukan minta tolong sama Tuhan, tapi saya berdoanya saat itu saya marah-marah sama Tuhan. Saya setiap hari itu ngata-ngatain Tuhan, saya setiap hari itu murka sama Tuhan. Walaupun saya masih pelayanan, saudara, waktu itu. Orang gereja tidak tahu, pendeta saya tidak tahu, segala macam, keluarga saya tidak tahu. Tapi ya makanya, saudara, yang hanya tahu itu semua kondisi kita itu hanya Tuhan ya. Makanya jadi waktu itu semua tidak tahu, saudara, saya mengalami hal itu semua bertahun-tahun ya. Bahkan saya tidak memperhatikan tubuh saya, rambut saya itu udah seperti orang gila, penampilan saya, rambut saya seperti panjang segala macam. Itu sudah saya lewati itu semua. Jadi selama berapa bulan itu terjadi ya, saya setiap hari itu marah sama Tuhan. Saya nyalahin Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidup saya. Jadi dengan semua yang terjadi dalam hidup saya itu saya menyalahkan Tuhan lah. Jadi setiap hari berdoa bukan minta tolong sama Tuhan, bukan bertobat, tapi nyalahin Tuhan, uring-uringan sama Tuhan. Terus bahkan saya sampai saudara marah sama Tuhan, benar-benar pergi dari hidup saya. Saya ngomong sama Tuhan seperti pergi dari hidupku, saya ngusir Tuhan, saudara. Karena bagi saya Tuhan tuh nggak adil. Dari waktu kecil saya mengalami susah, ditantarkan oleh ayah saya, mengalami dari keluarga susah, miskin, pernah tinggal di rumah kosong segala macam, sampai mengalami hutang usaha ratusan juta itu. Jadi semua tuh saya menyalahkan Tuhan atas sebuah yang terjadi dalam hidup saya. Makanya setiap hari itu saya berdoa, selalu menghakimi Tuhan, selalu memarahin Tuhan. Dan di satu titik saat saya sedang berdoa lagi, dan berdoa ini saya ya sama, saudara, saya pengen marah-marah lagi sama Tuhan. Tapi sebelum saya mengeluarkan sepatah kata,
tiba-tiba tuh seperti ada yang memeluk saya, seperti ada seseorang meluk saya. Terus saya nggak tahu sebenarnya, tapi saya nggak lihat ya, tapi saat itu memang saya nggak bisa melek mata saya. Jadi ya saya hanya bisa nangis merem gitu kan. Terus saya merasakan begitu perasaan yang hangat yang begitu damai ya. Jadi benar-benar seperti ada yang peluk. Saya merasakan seperti pribadi yang peluk. Dan saya tahu itu Tuhan. Dan ketika itu saudara, saya bisa menangis. Saya bisa menangis dan terdengar suara dalam diri saya begitu jelas mengatakan, aku mengasihimu. Dan saat suara itu terdengar, saya makin menangis sama Tuhan. Saya bilang, ya begitu saudara apa? Begitu Tuhan bilang seperti itu ya. Dan saya teringat apa yang saya lakukan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku sudah jahat sama Tuhan. Setiap hari aku mengutuki Engkau, setiap hari aku menghakimi Engkau, setiap hari aku uring-uringan sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Tapi kok Tuhan masih gitu mau datang sama saya, bahkan nangkep saya gitu kan, mau melawat saya, jenguk saya gitu, bahkan ngomong mengasihi aku. Bayangin saudara, ada orang ya kan, ada seorang yang selalu mengasihi saudara, yang selalu beri saudara makan, yang kalau sakit dia merawat saudara, dan kalau saudara sedih dia sedih. Tapi orang ini setiap hari saudara jahatin, setiap hari saudara usir-usir, setiap hari saudara kata-katain. Tapi orang ini tidak pernah kabur tidak pernah pergi dari hadapan saudara. Bagaimana? Itu sih saya rasa saudara. Bagaimana perlakuan yang begitu buruk sama Tuhan yang saya lakukan sama Tuhan. Tapi Tuhan itu saudara, makanya saya ini orang paling gak pantas saudara. Saya ini gak pantas selamatin. Saya ini pantasnya binasa dengan apa yang saya lakukan sama Tuhan. Atas semua yang atau semua terjadi dalam hidup saya itu gak pantas saudara. Ya kalau saya Tuhan ya saya melihat diri saya tendang saudara. Itu melihat manusia begitu bebelnya ya kan, begitu keras ya, dan begitu jahat sama Tuhan. Tapi Tuhan begitu, makanya saya by grace saudara. Kita ini oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi bukan karena kita layak, karena kita benar ya kan, tapi ya karena anugerah kasih karunia, karena belas kasihan. Karena Tuhan tuh menyelamatkan kita, karena Tuhan tuh nggak tega, karena dasar belas kasihan nggak tega saudara. Dan Tuhan tuh menangkap saya bukan saat saya ingin bertobat loh, tapi saat saya seperti Paulus ya kan, dalam sedang saya membara-bara berapi-api dalam berbuat dosa. Berdosanya apalagi langsung sama Tuhan, yang berontak sama Tuhan. Tapi makanya kasih karunia saudara. Jadi saat itu Tuhan tangkap saya pertama kali itu berjumpa dengan Roh Kudus ya. Dari situ mulai saudara, saya mengalami bagaimana Tuhan tuh berbicara. Saat itu ya dalam hati saudara, saya tahu nih suara Roh Kudus gitu kan. Kalau dulu memang suara yang lain, tapi suara ini suara yang menuntun saya untuk mengampuni, untuk berbenah diri. Pokoknya suara ini selalu menuntun saya saudara. Nah di situ kasih mula saya timbul lagi sama Tuhan. Jadi mulai itu akhirnya saya berjalan lagi sama Roh Kudus. Jadi saat itu ya itu Roh Kudus saudara, semua karya Roh Kudus lah. Jadi ya memang kasih karunia itu luar biasa ya. Di saat engkau tidak layak mendapatkannya, engkau dilayakkan. Itu kasih karunia saudara. Jadi ya engkau tuh layak karena Tuhan tuh mengasihimu. Karena kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa, mengalahkan sebuah dosa, mengalahkan sebuah kutuk, segala intimidasi iblis itu dihancurkan, patahkan. Itu kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa saudara. Jadi ya saat itu akhirnya berjumpa dengan Roh Kudus ya. Saat itu ya Roh Kudus pimpin saya untuk hidup dalamnya, menghasilkan buah-buah roh dari yang hidupnya saya. Dulu tuh saya bergantung banyak orang, terus saya bergantung dengan skill saya. Jadi saya yang bawa Roh Kudus, saya yang bawa Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang bawa saya. Nah jadi saat itu ya Tuhan ajari bagaimana saya yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa saya, bukan kamu yang bawa aku, tapi aku yang bawa kamu. Bukan kamu yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur hidupmu. Jadi mulai hari itu Tuhan dandani saya bagaimana saya berbicara dengan orang, bagaimana saya memilih pergaulan yang sero ya, pergaulan yang tidak buruk ya, pergaulan yang buruk itu saya tinggali. Teman-teman yang suka saya main game segala macam, teman toksik itu segala macam saya tinggali saudara. Jadi benar-benar saya keadaan yang benar-benar gak punya teman ya, karena teman-teman saya pergaulan saya itu yang gak sero semua. Jadi waktu itu ya Tuhan semua dandani saudara. Tuhan baru ya kan, cara bicara, cara penampilan yang kurak-kurakan semua Tuhan tuh dandani saudara. Dan roh saya pun didandani sama Tuhan. Jadi yang dulu pemarah, dulu yang beringas, dulu yang arogan, sombong, segala macam, minder, pemalu, ya semua itu saya embat semua kekurangan manusia. Tapi akhirnya Tuhan dandani itu semua. Dan saya sekarang ada sebagaimana saya ada saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah saya, semuanya kasih karunia Tuhan. Hanya karena belas kasihan Tuhan tuh gak tega dengan saya. Nah jadi makanya akhirnya bahkan Tuhan
kasih saya kesempatan untuk melayani dia. Jadi saya bertemu 4 hamba Tuhan ya saudara. Waktu itu saya nggak tahu ya, saya nggak kenal 4 hamba Tuhan ini, tapi 4 hamba Tuhan ini peka semua. Jadi waktu itu saya nggak tahu tentang karunia kenabian, tentang segala macam gitu kan. Dan 4 hamba Tuhan ini ngomong hal yang sama, yaitu bagaimana Tuhan tuh ingin pakai saya. Jadi ya pertama saya tidak mau gitu, saya tidak mau karena saya pikir ya bukan panggilan saya segala macam. Tapi terus dari orang pertama Tuhan kejar lagi ke orang kedua, saya tolak, akhirnya ke orang keempat gitu kan. Dan akhirnya juga ya seperti Yunus, saya lari dari panggilan. Akhirnya usaha saya tidak berjalan dengan lancar ya. Akhirnya Tuhan karamkan kapal saya untuk pergi ke Tarsis. Akhirnya ya udah saya menyerah sama Tuhan. Akhirnya udah saya mengabdikan diri saya untuk menjadi hambanya. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya ya saya akan terus melayani Tuhan. Jadi itu kisah pertobatan saya dan bagaimana saya bisa boleh diizinkan Tuhan untuk mendapatkan upah yang sungguh luar biasa ini, boleh melayani Tuhan ya. Itu semua kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena aku yang memilih Tuhan, tapi karena Tuhan memilih saya. Jadi ya, saudara, itu sungguh luar biasa. Hidup bersama Tuhan itu sungguh indah. Dan ini satu hal lagi saudara. Waktu itu ya, waktu pertama kali pertobatan itu ya, saya tuh sering ngobrol sama Roh Kudus. Seperti kayak teman lah. Jadi dalam kesedihan saya sudah tidak bergaul lagi sama teman, tidak main game, tidak ngumpul lagi, tidak main-main lagi. Itu tuh saya sering ngobrol sama Tuhan, terus sering bercanda gitu kan. Terus saya pernah nanya sama Tuhan. Jadi waktu itu teman saya ngupload status lagu-lagu yang aneh lah. Terus saya bilang, lagu apa ini Tuhan? Terus saya tanya Tuhan, lagu kesukaanmu tuh apa sih? Nah jadi waktu akhirnya saya tinggal tidur. Malamnya saya dapat Tuhan kasih penglihatan ini. Jadi waktu itu saya seperti ada di suatu acara. Saya tidak tahu acara mana. Ya saya banyak orang ya kan berkerumun di acara sana, banyak yang hadir. Dan tiba-tiba ada satu wanita naik ke atas panggung dan menyanyikan satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dia nyanyi sampai berapa lama, saya tuh nggak sudah. Sampai akhirnya satu suara ngomong, lagu kesukaan Tuhan. Wah, saya langsung bangun ya. Begitu saya bangun tuh saya dalam posisi kadang saya menangis saudara. Padahal dalam penglihatan saya tidak menangis, tapi saat itu dalam keadaan bangun saya dalam keadaan menangis. Dan saat itu saya berdoa sama Tuhan, dan Roh Kudus terangkan saudara bahwa kenapa itu lagu kesukaan Tuhan ya? Itu lagu kesukaan Tuhan seperti kau ingini. Jadi bagaimana Tuhan tuh tidak memandang kamu seperti dunia. Tuhan tuh tidak melebihi emas, permata, melebihi apapun saudara. Bahkan melebihi diri sendiri. Tuhan Yesus itu memandang kita saudara. Dengan nyawanya, dengan kematian kayu salib yang begitu sadis ya. Dia menggantikan kita saudara. Apa yang orang sepatutnya binasa seperti saya ini. Itu sudah makanya itu Tuhan jelasin makna lagu dari awal sampai akhir. Kenapa ini lagu yang aku sukai. Dan hidup kamu lama itu yang minder segala macam, itu sudah tidak lagi, itu sudah mati, sudah aku tebus gitu kan. Sekarang hidup yang baru, hidup yang bersama Kristus. Jadi yang versi Kristus ya, saya yang versi Kristus. Jadi itu saudara, bagaimana hidup saya persembahin untuk Tuhan. Dan ini yang terakhir, kenapa ada lagu yang Tuhan Yesus sukai. Jadi lagu itu terakhir ngomong, jadilah padaku seperti apa yang kau ingini. Itu saudara. Jadi apa yang maunya Tuhan dalam kita saudara, itu yang terjadi. Jadi bagaimana tentang penyerahan total, tentang pertobatan total, tentang melayani total, itu semua lagu itu semua ada semua saudara. Makna semua lagu itu semua itu luar biasa. Jadi itu saudara, jadilah seperti apa yang aku ingin nih. Itu pesan Tuhan untuk hidup saya. Jadi Tuhan, jadi mulai hari itu ya saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi ya bagaimana tuh indah hidup sama Tuhan Yesus. Jadi ya itu semua saudara, kisah pertobatan saya dan bagaimana saya boleh main itu. Sebenarnya panjang saudara kalau di ini, tapi karena memori saya itu nggak cukup ya. Jadi saya singkat aja yang poin-poinnya. Saudara, hidup bersama Tuhan itu indah. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus dengan apapun juga. Jika hari ini kau mungkin mengalami tekanan hidup, mungkin kau melakukan dosa yang mungkin kau merasa tidak layak sama Tuhan, tetap kembali sama Tuhan. Tuhan tuh mengampunimu. Kau tuh layak, kau tuh disayang Tuhan. Tuhan tuh mengasihimu. Tuhan tuh sangat tergila-gila dengan engkau. Tuhan tuh selalu menyambut engkau dengan kedua tangannya. Tuhan tidak pernah menolak engkau. Ya saudara, makanya mulai hari ini
kembali sama Tuhan. Apapun terjadi, apapun kondisimu, jujur saja sama Tuhan. Jujur aja saudara, karena Tuhan akan berikan kelegaan kok. Karena itu janji Tuhan. Mana kepadaku segala yang letih lesu dan berbeban berat, maka Aku akan berikan kelegaan. Ya sama Tuhan itu terbuka hati, jujur saudara. Makanya kau lihat bagaimana kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Bagaimana pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Itu saja saudara, kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.